Kerajaan ini terletak di Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Selaparang didirikan oleh Said Zulkarnain atau biasa dikenal sebagai Said Abdurrahman. Kerajaan Selaparang Islam ini didirikan pada abad ke-16. Sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang. Persebaran agama Islam di Lombok dilakukan oleh mubalik asal Irak yaitu Ghaus Abdul Razak yang pada akhirnya menikah dengan putri kerajaan Sasak dan melahirkan dua anak yaitu Said Zulkarnain atau dikenal Said Abdurrahman dan juga seorang putri Syarifah Latifah yang dijuluki Denda Rabiah. Lalu Said Zulkarnain mendirikan Kerajaan Selaparang dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Selaparang Islam. Kerajaan Selaparang memiliki dua periode, yaitu yang pertama Kerajaan Selaparang Hindu yang berdiri di abad ke-13 sampai 14 dan berada di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Kerajaan Selaparang Islam yang berdirinya pada abad ke-16. Dinasti Selaparang ini menjadi yang pertama kali menerima Islam di Lombok. Masa kejayaan Kerajaan Selaparang. Laskar Laut Selaparang berhasil mengusur Belanda sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Lalu juga pernah mematahkan serangan Gelgel dari barat dua kali di tahun 1616 dan 1624 Masehi. Setelah pertempuran, pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur. Dengan hal ini, maka gerakan mencurigakan di laut dapat diketahui. Wilayah pemerintahan memiliki daerah belakang berupa bukit persawahan yang memiliki sumber mata air yang melimpah setelah dipindahkannya ibu kota. Selaparang mengalami kemajuan pusat dan dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumba Barat. Saat mengalami masa kejayaan, Selaparang menjadi pusat kejayaan ini di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Di masa inilah mengalami masa keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Raja-raja Kerajaan Selaparang. 1. Said Zulkarnain. Said Zulkarnain, anak dari penyebar agama Islam dari Irak, adalah raja pertama Selaparang dengan gelarnya yaitu Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. 2. Prabu Rangkasari. Di masanya, Selaparang mengalami masa keemasan dan menguasai seluruh Lombok serta menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok. Perpindahan ibu kota juga dilakukan saat masa pemerintahannya. 3. Sri Danelanta. Sri Danelanta dilantik menjadi raja dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat pada tahun 1630 Masehi. 4. Bemban Aji Komala dilantik pada tahun 1648 Masehi. Bemban Aji Komala adalah gelar pangeran Pemayaman setelah menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Keruntuhan Kerajaan Selaparang. Di awal abad ke-15, para imigran petani liar Karangasem secara bersamaan mendirikan koloni di kawasan kota Mataram yang kemudian secara berangsur-angsur tumbuh menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pangutan dan Pengesangan. Kerajaan ini berdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama Kerajaan Gelgel dari Bali Utara atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang ditumpas oleh Kerajaan Selaparang. Yang lebih tepatnya, sekitar tahun 1622 Masehi. Raja Selaparang mengalami perselisihan dengan Arya Banjar Getas saat menghadapi Kerajaan Gelgel dan Kerajaan Mataram Karangasem.
Lalu Arya Banjar Getas beserta pengikutnya meninggalkan Selaparang untuk bergabung dengan Kerajaan Mataram Karangasem. Pada akhirnya, Kerajaan Selaparang berhasil dilakukan oleh Kerajaan Mataram Karangasem atas bantuan taktik Arya Banjar Getas. Semenjak tahun 1672, Kerajaan Karangasem menguasai Lombok. Peninggalan Kerajaan Selaparang. Makam Raja Selaparang. Sekitar 6 km dari Masjid Pusaka, ada sebuah makam Raja Selaparang. Para raja-raja Selaparang dimakamkan di sini. Kompleks makam ini dulunya terdapat perpustakaan, namun Belanda memusnahkan buku-buku tersebut. Di perpustakaan ini terdapat catatan sejarah kejayaan Kerajaan Selaparang. Masjid Pusaka Selaparang. Di dalam Masjid Pusaka Selaparang ada sebuah Al-Quran yang isinya ada tulisan tangan, lalu juga ada sabuk, belok, tangian, dan juga peralatan perang. Di depan masjid terdapat bangunan 5x7 meter yang disebut Gedeng Pusaka. Bangunan ini menyimpan benda-benda pusaka Kerajaan Selaparang. Kesultanan Bima. Kesultanan Bima pada awalnya merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu, namun pada abad ke-17 atau lebih tepatnya pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi, kerajaan tersebut beralih menjadi kesultanan. Peralihan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Bima yang ke-27, sekaligus Sultan pertama di Kesultanan Bima, yaitu Sultan Abdul Qahir. Kesultanan ini terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejarah berdirinya Kerajaan Bima. Kerajaan Bima sudah ada semenjak abad ke-13. Menurut catatan Bosangajikai, Kerajaan Bima diawali dengan munculnya seorang pendatang dari Jawa yang menyebarkan agama Hindu di daerah Bima yang kemudian memiliki gelar Sang Bima. Lalu, ia menikah dengan Putri Tasi Sari Naga dan memiliki 2 putra, yaitu Indra Samrut dan Indra Komala. Awalnya, Bima merupakan wilayah yang terbagi menjadi beberapa kekuasaan dengan pemimpin wilayah disebut Cuhi. Para Cuhi memiliki federasi dan sepakat untuk mengangkat Sang Bima sebagai pemimpin. Namun, di tengah-tengah pemerintahan, Sang Bima mengembalikan kuasanya ke Cuhi dan para Cuhi memilih untuk mengalihkan kekuasaannya kepada anak pertama Sang Bima, yaitu Indra Samrut, yang menjadi Raja Bima pertama. Peralihan Kerajaan Kesultanan. Masuknya Islam ke Bima. Agama Islam masuk ke Kerajaan Bima pada abad ke-16 yang dibawa oleh para mubalik dan pedagang dari Demak. Penyebaran ini semakin luas di abad ke-17, yaitu saat Goa Talo berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Nusa Tenggara. Perpindahan agama. Perubahan status kerajaan menjadi kesultanan terjadi saat Raja Bima ke-27, yaitu putra mahkota Lakai, masuk Islam. Setelah itu, Islam menjadi agama resmi bagi seluruh bangsawan dan masyarakat Bima. Raja-raja Kesultanan Bima. Bima memiliki 26 raja saat masih bercorak Hindu dan memiliki 14 raja sultan saat bercorak Islam. Raja pertama Abdul Qahir 1620 sampai 1640 Masehi dan diakhiri oleh Sultan Muhammad Salahuddin 1915 sampai 1951 Masehi. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Bima terjadi pada saat kuasa Sultan Muhammad Salahuddin. Sultan Muhammad Salahuddin juga menaruh perhatian yang sangat besar pada perkembangan agama Islam. Jadi, Islam pada masanya berkembang sangat pesat. Sultan Muhammad Salahuddin juga membangun sarana dan prasarana untuk keperluan beribadah. Dia juga mengembangkan fungsi ibadah menjadi pusat
pengkajian ilmu dan juga agama. Keruntuhan Kesultanan Bima 1908. Kemunduran kesultanan dimulai pada tahun 1908, saat di mana kesultanan sudah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda. 1951, kesultanan berakhir pada tahun 1951, tepat setelah Sultan Muhammad Salahuddin meninggal dunia. Kesultanan berubah menjadi sebuah kabupaten dan menjadi bagian dari RI sebelumnya. Bima telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Peninggalan Kesultanan Bima. Peninggalan kesultanan meliputi dua aspek, yaitu bangunan dan budaya. Istana Asimbojo, Istana Asibou, Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, Masjid Al-Muwahhidin, Limpu. Kesimpulan, Islam masuk sekitar abad ke-16 daerah Nusa Tenggara, Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok, sekarang di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Kerajaan-kerajaan Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Raja yang pertama masuk Islam ialah Ruma Cawada Mabata yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir 1611 sampai 1640. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara semakin luntur karena kedatangan Belanda, termasuk tekanan dari VOC.